Malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sukacita, penuh rasa syukur, kita boleh bersama di dalam kebaktian keluarga malam ini. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara bersama dengan keluarga tetap meluangkan waktu, tetap memberikan hati untuk bersama, bersehati, datang kepada Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan melalui kebaktian keluarga malam ini. Dan mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan meneguhkan kita, yang akan menguatkan iman kita, untuk kita dapat menjalani kehidupan kita, meyakini akan penyertaan dan pertolongan Tuhan. Mari saudaraku yang terkasih, kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih malam ini Tuhan. Engkau boleh memberkati kami di sepanjang kehidupan kami. Dan malam ini Bapa, kami bersyukur karena kami boleh datang masuk dalam hadirat Tuhan. Kami boleh menikmati keintiman persekutuan dengan Engkau ya Bapa. Terlebih lagi kami dapat menikmati firman Tuhan malam ini. Bapa, berkati kami. Bapa, urapi kami. Bapa, terangi hati dan pikiran kami, sehingga kebenaran firman Tuhan sungguh dapat meneguhkan iman kami. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita membuka dari Kejadian pasal yang ke-13, ayat pertama sampai ayat yang ke-18. Kejadian pasal 13, ayat pertama sampai ayat yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanan dan orang Feres diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya adalah perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkanlah dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Lalu Lot melayangkan pandangnya, dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah, dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah,
keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abraham memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin di Mamre dekat Hebron. Lalu didirikannyalah mezbah di situ bagi Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari perikop ini kita belajar ada satu persoalan yang terjadi antara Abraham dan Lot, di mana tempat mereka tinggal sudah tidak lagi cukup untuk ditinggali oleh Abraham dan Lot secara bersamaan. Mengapa demikian? Firman Tuhan mengatakan, sebab harta mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Dan di dalam ayat yang ke-7, karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abraham dan para gembala Lot. Jadi tempat mereka tinggal bersama-sama itu sudah tidak lagi cukup untuk menyediakan secara khusus padang rumput sebagai tempat lembu ternak, baik itu dari kepunyaan Abraham maupun juga kepunyaan Lot. Tidak ada lahan yang cukup, sehingga menyebabkan pertengkaran. Pertengkaran antara para gembala milik Abraham dengan para gembala kepunyaan Lot. Dan kemudian Abraham mengajak Lot untuk rembuk, berdiskusi. Sampai kemudian Abraham menyarankan agar mereka dapat berpisah dan kemudian menentukan bagian tempat masing-masing. Karena negeri tempat mereka itu berada sesungguhnya amat luas di tempat-tempat yang lain. Ada tempat yang cukup sesungguhnya bagi mereka, di luar dari tempat mereka yang sedang mereka tinggali. Nah, malam hari ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita belajar satu kebenaran. Mengapa Abraham memberikan kesempatan pertama kepada Lot? Padahal Lot adalah keponakannya. Abraham adalah paman dari Lot. Sebagai orang yang paling tua, semestinya Abraham berhak punya otoritas untuk menentukan pilihan yang pertama. Tetapi firman Tuhan berkata di dalam ayat yang ke-9, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkanlah dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Luar biasa. Dan benarlah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Lot begitu melihat, melayangkan pandangnya, dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir. Lot memilih yang terbaik sesuai dengan apa yang dilihatnya. Dan memang Bapak Ibu Saudara, lembah Yordan itu adalah tanah yang subur, lembah yang subur. Dan firman Tuhan mengatakan seperti tanah Tuhan, taman Tuhan. Mengapa Abraham tidak khawatir? Mengapa Abraham tidak takut? Mengapa Abraham memberikan kesempatan pertama kepada Lot, yang artinya ada kemungkinan ia akan mendapat bagian yang tidak lebih baik? Jawabannya adalah
karena Lot, karena Abraham ada dalam penyertaan Tuhan. Abraham tidak khawatir bagian tempat dimanapun yang akan ditinggalinya. Ia tidak khawatir karena ada Tuhan yang menyertainya. Ada Tuhan di sisinya. Ada Tuhan yang menyertai, ada Tuhan di sisinya. Itu berarti ada pemeliharaan Tuhan. Ada pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan memang kalau kita melihat bagian firman Tuhan, tanah Kanaan adalah tanah yang memang sudah dijanjikan oleh Allah kepada Abraham. Jadi Bapak Ibu Saudara, selain Abraham ada dalam penyertaan Tuhan, Tuhan telah mengatur segala sesuatunya. Tuhan telah merancang segala sesuatunya. Sehingga pada akhirnya Lot memilih lembah Yordan. Dan Kanaan menjadi tempat di mana Abraham tinggal. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari kebenaran firman Tuhan ini kita boleh diteguhkan bahwa yang terutama dalam kehidupan kita adalah bagaimana setiap keputusan kita tidak perlu khawatir ketika kita diperhadapkan pada pilihan. Kita tidak perlu dengan begitu berambisi, dengan begitu ingin berhasrat untuk mendapatkan yang terbaik menurut apa yang dilihat, dipandang oleh mata duniawi, mata manusia. Namun yang terutama adalah penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalaupun kita diperhadapkan pada situasi di mana kita tidak diposisikan untuk memilih, menentukan pilihan yang pertama, kita tidak perlu khawatir. Kita tidak perlu cemas. Kita tidak perlu risau. Karena yang terutama adalah adanya penyertaan Tuhan. Situasi-situasi seperti yang dihadapi oleh Abraham dan Lot ini seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita diperhadapkan pada situasi di mana ada beberapa orang di mana kita adalah salah satunya, untuk diberikan satu kesempatan memilih. Tetapi seringkali dalam kesempatan itu kita bukan number one untuk menentukan pilihan. Mungkin karena posisi kita, mungkin karena status kita, sehingga kita diperhadapkan pada posisi di mana orang lainlah yang pertama kali memilih. Jangan khawatir Bapak Ibu Saudara. Yang terutama adalah penyertaan Tuhan. Saya pernah mengalaminya Bapak Ibu Saudara. Ketika ada seminar, kemudian bersama-sama dengan para hamba-hamba Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk memilih tempat, kamar, di mana kita akan tinggal selama beberapa hari. Dan apa yang terjadi? Kami yang dari hamba Tuhan daerah
mendapatkan kesempatan untuk memilih di bagian-bagian akhir. Sedangkan mereka yang dekat dengan panitia, mereka yang punya gereja pelayanan yang lebih besar dan juga kedudukan, diberikan kesempatan untuk memilih yang pertama. Tetapi jangan khawatir Bapak Ibu Saudara. Yang terpenting adalah adanya penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Adanya penyertaan Tuhan itu artinya Tuhan pasti akan pelihara kita. Dan dari kebenaran firman Tuhan ini juga kita belajar bahwa yang terutama adalah Tuhan sendiri. Apalah gunanya? Apalah artinya kita ada dalam posisi situasi memilih yang pertama, tetapi pada akhirnya kita mendapatkan tempat yang begitu indah, yang begitu mapan, yang begitu luar biasa seperti Lot. Namun pada akhirnya, sebagaimana kita sudah tahu kisah Sodom dan Gomora, yang dialami oleh Lot adalah kepedihan. Yang dialami oleh Lot adalah kesusahan. Karena Sodom dan Gomora dibinasakan karena di sana dikatakan oleh firman Tuhan, orang Sodom sangat jahat dan berdosa kepada Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Tuhan menempatkan kita. Dan juga yang terpenting adalah sekalipun kita diperhadapkan pada situasi seperti Abraham, jangan khawatir. Pilihan yang terbelakang bukan berarti pilihan yang terburuk. Abraham punya hak. Abraham punya otoritas. Abraham, dia berhak untuk memilih yang pertama. Tetapi melalui Abraham kita belajar kerendahan hati dan juga kita belajar bahwa yang terutama dalam kehidupan Abraham adalah penyertaan Tuhan. Ada Tuhan dimanapun ia berada, sehingga ketika ia memberikan kesempatan kepada Lot untuk memilih yang pertama, Lot mendapatkan yang terbaik menurut apa yang dipandangnya. Namun Abraham justru mendapatkan lebih daripada apa yang didapatkan oleh Lot, yaitu penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya. Penyertaan Tuhan di tempat di mana dia tinggal sesuai dengan pilihannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, berkati kami Bapa. Kami boleh belajar ya Tuhan, dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, kami tidak perlu khawatir. Walaupun kadangkala kami takut secara dunia materi atau apapun juga ya Bapa, ketika kami diperhadapkan pada pilihan, kami tidak mendapatkan seperti apa yang didapatkan oleh orang lain. Tapi satu hal yang pasti ya Bapa, yang kami butuhkan adalah penyertaan Tuhan. Yang kami perlukan adalah pemeliharaan Tuhan. Yang kami rindukan adalah Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Itulah yang terutama Bapa, sehingga dimanapun kami, apapun bagian yang kami terima, kami yakin dan percaya Engkau dapat mengubahnya menjadi berkat. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan memberkati kita.